Selamat siang, Bunda Dr. Esther Rian. Lama tak jumpa. Bagaimana ini perkembangan para caleg yang rajin ke sana kemari? Pak Rian, selamat siang, selamat Natal untuk keluarga di rumah dan juga Makasih. para semua teman-teman pers di Tanah Toraja dan Toraja Utara yang senantiasa setia mengawal para caleg dan kami kolumnis politik yang sebenarnya kami tidak ada apa-apanya ya. Kami tidak ada apa-apanya dibanding dengan pejabat teras, para pemangku wilayah di tempat ini kami merasa memiliki Pak ya. Kami punya sense of belonging, kami punya rasa tanggung jawab kepemilikan atas kampung ini dan kebetulan kami juga dari keluarga besar juga yang pastikan bahwa menjadi pemilih ya, menjadi pengamat bagi siapa mereka orang-orang ini yang katanya ingin membangun Toraja melalui pesta demokrasi ya, perhelatan demokrasi. Kata kalimat yang disampaikan Pak Rian tadi yang mengatakan bahwa bagaimana pendapatnya tentang caleg-caleg yang berkeliaran ya. Berkeliaran. Saya kira inilah seni daripada sebuah usaha ya. Bahwa di mana ada pesta, di mana ada rambut tukar, rambut solok, kesanalah berbondong-bondong para caleg-caleg ini membawa wajah, kartu, dan saya melihat juga keluarga yang melakukan kegiatan ini sudah tidak lagi fokus kepada kenikmatan atau silaturahmi, tetapi sudah dipusingkan dengan kunjungan-kunjungan dadakan ataupun kunjungan-kunjungan yang diberitahukan oleh tim pekerja mereka, dan ini yang membuat saya kadang-kadang risih, bahkan kok jadi begini gitu loh ya. Ya, acara Natal tapi yang datang naik ke atas itu adalah para caleg ya. Memang tadinya mengungkapkan selamat Natal, damai membawa Natal, damai di bumi dan bla bla bla, tapi dia finally endingnya itu lalu memperkenalkan ini sebagai caleg dan anaknya dan itunya dan apanya. Nah, saya geli sendiri Pak Rian. Kesana kemari begini ini, apakah Anda tidak yakin diri Anda bahwa Anda bisa duduk tanpa kesana kemari? Nah, artinya ya memang harus kesana kemari, tetapi proporsional dong ya. Ya kalau memang mau ke sana harus ada momennya, dan ingat loh, jangan cuma datang duduk loh lalu disebutkan namanya oleh yang bersangkutan sementara tidak ada keterkaitan apa-apa. Nanti sudah sampai baru bilang, oh ternyata kita sepupu, ternyata kita kemanakan. Ini lucu ya buat saya orang Toraja ya, maaf ya, saya juga orang Toraja, tapi kalau keluarga besar pastikan bahwa memang kita punya keluarga banyak, tapi jangan sekonyong-konyong datang baru bilang, oh masih sepupu, oh masih ini. Nah ini kemudian memperlakukan para caleg-caleg ini sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Saya ingatkan kepada masyarakat keluarga besar Toraja ya khususnya. Panok ko jong to alang nan natanda itu di sanga pa adi. Na ite meto matuan ta si pandita di panok ko do. Oh, sia dia te meto tondok to? Pak tondokan. Sia kami te may perempuan-perempuan yang bekerja tanpa bantuan pemerintah. Malelangan langit, malah ke laut untuk mencari perempuan-perempuan yang sudah hidupnya tidak jelas di rumah tangga, anak-anaknya karena faktor ekonomi, di-maintain melalui kegiatan agama, dan mereka menyadari kembali ke rumah tangga mereka masing-masing. Ini bukan program pemerintah loh ya, tapi ini berefek kepada pemerintah melakukan mengeliminasi crime terhadap perempuan dan anak. Ya, temi kamu tuh mengaku sebagai pengamat anak apa segala macam di Toraja dan dimanapun berada di seluruh Indonesia. Hei Putri Kartini, berhenti mengobjekkan pekerjaanmu, tapi sesungguhnya turun. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, turun di komunitas perempuan, cari, karena kalau tidak perempuan dikendalikan, anak-anak dan rumah tangga menjadi rusak, karena rumah tangga adalah bagian terkecil daripada sebuah negara. Menyambut 20 Desember Hari Ibu, saya mengingatkan kepada seluruh perempuan di seluruh Indonesia ya, bahwa tidak usah berbondong-bondong pergi menjadi relawan, caleg-caleg segala macam. Tera apa dia Pak? No kok itu rongkok kena kelelesia kami. Tapi kalau kamu ikut Tuhan, Tuhan tidak pernah lupakan kamu. Dan hari ini kamu susah, besok kamu dapat jawaban.
Oleh sebab itu saya berkata dengan baik, saya bukan siapa-siapa, tapi saya adalah asli putra Toraja. Mertua pun orang Toraja. Dan pastikan ada orang yang tahu siapa kami. Tapi dia merata, kami senang dengan kerendahan hati. Dan sekali lagi, saya ingatkan kepada caleg-caleg baik perempuan maupun yang pria, pendatang baru maupun yang lama, siang gak Riki Anamelo, ya, siang gak Riki, dan lakukan persaingan perjuangan ini secara sehat. Jangan saling membunuh karakter, ya. Karena kadang-kadang kita sudah tidak punya hormat terhadap sebuah kultur. Contohnya, para tuh tak bang harapan aja mah. Tunggu dulu, Anda kurang satu suara nggak tetap kalah. Ada orang yang mungkin bekas anak pahlawan atau bekas orang berjasa, tapi karena sudah mungkin hidupnya seperti apa, lalu kita menganggap ibu bapak saya kasih tahu, madosa kita, ya. Apalagi kalau memang orang punya capability. Anda tidak boleh di dalam Natal ini, ya. Kalau memang Natal membawa kasih, Andi mau tetap berbondong-bondong malin nana karpet, diulat teme karpet. Natal pergi cari macam-macam, tidak perlu. Cari Yesus. Yesus akan jumpai kamu di palungan yang hina. Semua masalahmu bisa selesai. Asal pikiranmu benar, hatimu benar. Saya juga tidak punya uang, Pak Rian. Saya juga bukan siapa-siapa. Tapi saya hidup dengan segala kekurangan saya, segala kelebihan saya. Tentu saya punya kekurangan. Tapi tidak ada juga masalah yang tidak saya lakukan kepada orang yang baik. Sehingga siang gak duka sia itu apa? Itu ku terima. Ya, jadi begitu. Itu yang saya ingin jelaskan ke Pak Rian. Nah, saya ingin melanjutkan sebelum Pak Rian bertanya. Kondisi saat ini mengkhawatirkan sekali bahwa tim-tim sukses, relawan-relawan ataupun siapapun yang diberi otoritas wewenang oleh sang caleg. Apalagi kalau calegnya banyak duit, ya. Tanda petik. Wah, itu malah kandidatnya tidak ngomong apa-apa. Anak buahnya yang songong. Ya. Sudah berani tidak bisa bicara si A, tidak mau tegur si A karena sudah jalan dengan si X, sang calon dewan yang katanya orang hebat. Tabele, orang hebat itu banyak macam, punya uang, ya. Jadi jangan salah, seperti saya mendukung salah satu kandidat perempuan DPR RI dari partai kami, ya. Karena memang saya orang asli dari partai itu. Kami pejuang, Pak, ya. Saya tidak lihat siapa dia. Sepanjang kau menghargai saya menghargai Anda. Sebab di dalam hubungan bilateral dan kolateral antara manusiawi dan politik itu, ada satu nilai yang harus dijaga oleh seorang politisi perempuan. Hubungan yang manis. Karena perempuan itu sebenarnya perempuan, ya. Batasannya adalah apa? Ibu. Mengasuh, mendidik, dan menjadi penopang bagi suami. Dan ketika Anda bergeser kepada nilai politik, maka Anda menjadi politisi perempuan. Tetapi bukan berarti Anda duduk sudah tidak sopan, ngangkang-ngangkang. Anda sudah duduk dengan laki-laki lain yang tidak Anda perkenalkan suami Anda siapa. Kemudian Anda sudah ke sana kemari, ya, seenak-enaknya. Dan relawanmu sudah mulai berkata, katanya ibu, katanya anu, katanya bapak, ya. Kamu begini, kamu begitu. Ingat ya relawan-relawan, pendukung-pendukung para caleg. Jangan kamu berlebihan, karena kalaupun dia duduk belum tentu juga dia tengok kok. Biasa aja lagi. Ya, jangan kayak orang kesurupan. Orang yang harus dihormati sudah tidak dihormati, ya. Begitupun caleg-caleg, jangan sudah merasa di atas angin. Wah, sudah hebat. Tidak ada lagi, tidak perlu. Ingat baik. Engkau sebenarnya kalau kau sudah merasa hebat, sebenarnya kau bukan orang hebat. Karena kau hanya mendengar dari orang yang ingin kau bayar atau kau puasi dengan kata-kata asal ibu senang atau bapak senang. Nah, itu ya Pak, itu yang saya ingatkan. Jangan sampai relawan mo sia tim mo si gagajong si kadaken, sementara calegnya santai aja, ya. Legislatornya calon kandidat ini biasa aja. Kepada kaum perempuan yang mengikuti perhelatan nasional regional dalam tingkat kabupaten maupun provinsi, gunakan ini Bapak Ibu, ya. Gunakan otakmu. Jangan gunakan mulut itu. Gunakan otak baru keluar di mulut. Jangan di mulut baru di otak. Kenapa saya katakan? Masiri, saya sebagai orang perempuan. Kuda katongan Pak Rian Male menjelajah ke pulau orang dan negara orang untuk menjadi perempuan Toraja yang pintar. Sekalipun saya tidak ada apa-apanya di Toraja ini. Tolong dimuat ini. Tetapi ingat, pemikiran orang itu mahal Pak. Sama masih sekolah, ya. Tak namanya cari muka. Kau benak jabatan. Benak apa?
Sebab saya bisa makan dari Tuhan. Bahwa kalau ada orang memberi kepada saya, itu bukan untuk saya, tetapi untuk pelayanan atau kegiatan sosial yang saya lakukan. Karena setiap saya pergi kepada orang, saya katakan kita dibantu oleh si A, kita dibantu oleh si B. Demikian, kira-kira begitu Pak. Jadi saya